Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Tasya Sita Dewi, nomor absen 33 di kelas 10 MIPA 8. Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai vektor. Materi ini diawali oleh konsep vektor dan skalar. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama ada pengertian vektor dan skalar. Secara sederhana, vektor merupakan besaran yang memiliki besar dan arah. Apabila skalar itu besaran yang tidak memiliki arah, jadi sebaliknya, kebalikan dari vektor kayak gitu. Nah, untuk contohnya kita buat nih, misalnya tunggu sebentar. Nah, ini titik pangkalnya P dan titik ujungnya yaitu Q. Jadi bisa dapat kita baca seperti vektor PQ. Jangan lupa isi tanda panah ya di atasnya. Oke, lanjut ke notasi vektor. Yang pertama ada huruf kecil yang dicetak tebal seperti A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, untuk contohnya, sama seperti sebelumnya, kita gambar terlebih dahulu. Titik pangkal, titik ujung, gitu. Ini titik P-nya pangkal, yang Q-nya ujung. Dan vektor PQ ditulis sebagai vektor A. Nah, A-nya itu di sini. Anggap aja udah bercetak tebal gitu ya A-nya. Terus yang kedua ada huruf kecil yang dibubuhi oleh tanda panah seperti A, B, C, dan sebagainya. Nah, di atas huruf A ini tanda panah, B-nya juga, C-nya juga, dan seterusnya. Gitu. Tergantung huruf yang di soal. Untuk contohnya itu, misalnya kita gambar juga seperti tadi, titik pangkal, titik ujung, P, Q gitu. Dan di sini adalah vektor A. Kayak gitu. Nah, sekarang lanjut ke ruang vektor. Nah, sebuah vektor di Rn dinyatakan oleh n bilangan turut, yaitu kita misalkan dengan nih, vektor U sama dengan vektor U1, U2, dan seterusnya kayak gitu. Nah, di vektor ini dibagi menjadi ada dua ruang atau dua dimensi gitu. Pertama ada di vektor di R3 yang merupakan vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Nah, yang kedua yaitu ada vektor R2, yaitu vektor yang terletak di ruang dimensi 2 atau vektor yang memiliki 2 komponen, yaitu X dan Y. Nah, untuk contoh yang vektor R3 itu secara sederhana kayak gini. Nah, itu X, Y, Z. Kalau yang R2 tuh kayak gini. Ting. Gitu. Ini misalnya X, Y, Z. Saya hapus. Ya, nih untuk yang R3 saya ulang buatnya. Gitu. Udah kurang ke tengah. Itu harus dicocokin di tengah gitu ya. X, Y, Z. Terus untuk yang R2 itu X dan Y gitu aja misalnya. Lanjut ke operasi hitung. Nah, yang pertama yang saya sampaikan hanya dua tentang operasi hitungnya, itu penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama itu ada penjumlahan vektor. Dalam penjumlahan dua vektor secara geometri terdapat dua macam cara penjumlahan yang bisa digunakan, yaitu cara segitiga dan cara jajar genjang. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat. Yang ini untuk dua vektor dengan cara segitiga. Vektor A, vektor B, jadi resultannya itu yaitu sama dengan vektor A tambah vektor B. Yang kedua, untuk penjumlahan dua vektor dengan cara jajar genjang, vektor A sama
dengan vektor B, ya resultannya sama dengan vektor A tambah vektor B, sama seperti sebelumnya. Nah, untuk yang vektor pengurangan vektor gitu, pengurangan dua vektor pada dasarnya sama dengan penjumlahan 2 ke 2 vektor. Namun, secara geometri yang membedakan adalah salah satu arahnya berlawanan. Itu. Misalnya, kan kalau kayak gini sama kayak gini tuh positif. Nah, kalau kayak gini sama kayak gini berarti dia negatif. Kayak gitu. Nah, ini ada contoh latihan soal yang dasar, yang basic gitu. Nah, ada 2 contoh soal. Semoga kalian bisa menjawabnya. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.